Halo sobat, ada jejak misteri. Kalimantan Timur tanah yang tenang, luas, dan tampak damai. Namun, di balik keheningan hutan tropisnya, tersimpan kisah-kisah yang jarang terdengar. Dari makhluk misterius, situs purbakala, hingga aura gaib yang diyakini masih hidup sampai hari ini. Kini, tempat ini akan menjadi pusat kekuasaan baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tapi, benarkah wilayah ini kosong seperti yang kita pikirkan? Apakah kita sedang membangun di atas tanah yang menyimpan banyak rahasia? Inilah misteri Kalimantan Timur dan sisi gelap yang menyelimuti proyek ambisius IKN. Kalimantan Timur, tanah para penjaga. Kalimantan Timur selama ratusan tahun dikenal sebagai wilayah yang jarang dijamah manusia. Suku-suku asli seperti Dayak Kenyah, Dayak Modang, hingga Pasir sudah lama mendiami wilayah ini. Mereka bukan hanya penjaga hutan, tapi juga menjaga tradisi dan warisan spiritual. Dalam kepercayaan lokal, hutan-hutan di Kalimantan bukanlah sekedar kumpulan pohon. Mereka adalah rumah bagi para roh leluhur, makhluk halus, hingga penjaga gaib yang tidak boleh diganggu. Salah satu kepercayaan suku Dayak adalah adanya pamali, larangan keras untuk menebang pohon-pohon tertentu atau membuka wilayah yang dianggap keramat tanpa izin adat. Dulu banyak cerita tentang orang yang melanggar pamali lalu terkena kutukan, hilang di hutan, atau mengalami gangguan misterius. Ketika pemerintah mengumumkan akan membangun ibu kota negara di wilayah ini, sejumlah tokoh adat menyuarakan kekhawatiran. Mereka khawatir pembangunan ini bisa membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Lokasi IKN dan energi gaib. IKN akan dibangun di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Lokasi ini dipilih karena dianggap bebas dari bencana gempa dan strategis. Tapi, jika dilihat dari kacamata spiritual, lokasi ini bukan sembarang tempat. Beberapa praktisi spiritual menyebut lokasi IKN berada di garis energi Kalimantan, jalur tak kasat mata, yang dipercaya menghubungkan pusat-pusat kekuatan gaib di pulau ini. Menurut mereka, pembangunan di titik ini bisa memicu gangguan alam atau ketidakseimbangan energi. Tak hanya itu, beberapa dukun dan paranormal dari Kalimantan bahkan menyarankan agar dilakukan ritual pembersihan energi sebelum pembangunan. Jika tidak, dikhawatirkan roh-roh penjaga alam bisa marah dan menyebabkan hal-hal tak terduga. Situs kuno tersembunyi. Salah satu teori menarik datang dari para arkeolog dan peneliti sejarah. Wilayah Kalimantan Timur menyimpan banyak jejak peradaban tua yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Beberapa penemuan batu bertulis lukisan gua purba dan struktur batu misterius menimbulkan pertanyaan. Mungkinkah ada kota kuno yang pernah berdiri di sana? Gua di Kars Sangkulirang Mangkalihat menyimpan lukisan tertua di dunia yang berusia lebih dari 40.000 tahun. Apakah leluhur manusia pernah bermukim di dekat lokasi IKN? Beberapa warga lokal juga meyakini ada kota hantu, kota tak kasat mata, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Beberapa teori konspirasi bahkan menyebut IKN sengaja dibangun di atas situs tua karena memiliki energi bumi yang kuat. Mereka menyebutnya Cakra Bumi Nusantara dan hanya bisa diakses oleh kekuatan negara yang besar. Legenda sosok gaib Kalimantan Timur. Tak lengkap bicara misteri Kalimantan tanpa membahas makhluk-makhluk gaibnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Bungkil, makhluk hitam besar bermata merah yang diyakini menjaga hutan-hutan Kalimantan. Lalu ada hantu Kopek, sosok perempuan menyeramkan yang menyesatkan para penebang liar. Ada juga kisah tentang orang Bunian Kalimantan, bangsa halus yang hidup di dimensi lain namun berdampingan dengan manusia.
Konon, jika pembangunan mengganggu wilayah mereka, maka bisa terjadi hal-hal janggal seperti alat berat yang rusak, mendadak suara-suara aneh malam hari, atau bahkan pekerja yang tiba-tiba hilang dan ditemukan dalam kondisi linglung. Cerita-cerita ini masih sering diceritakan warga sekitar bahkan hingga sekarang. Gangguan pembangunan dan isyarat alam. Sejak pembangunan IKN dimulai, sejumlah kejadian ganjil dilaporkan. Misalnya beberapa alat berat mogok tanpa sebab jelas, hujan deras turun tiba-tiba saat upacara, dan sejumlah pekerja merasa tidak betah dan mimpi buruk berulang kali. Bahkan di awal tahun 2024 terjadi peristiwa aneh, puluhan monyet liar turun ke lokasi proyek, berteriak keras, dan membuat kerusakan kecil di beberapa tanda pekerja. Warga setempat menyebut ini sebagai tanda alam bahwa sesuatu tidak beres. Dalam budaya lokal, kejadian seperti itu dianggap sebagai peringatan dari alam atau makhluk halus penjaga wilayah. Dikatakan jika manusia tidak sopan terhadap alam, maka alam akan memberi perlawanan dengan caranya sendiri. Apakah IKN akan berhasil? Pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa IKN akan menjadi simbol kemajuan dan masa depan. Sebuah kota pintar, hijau, dan modern yang akan menjadi contoh bagi dunia. Namun di sisi lain, suara-suara lokal meminta agar pembangunan tetap menghargai budaya, adat, dan roh-roh yang dipercaya mendiami wilayah tersebut. Beberapa tokoh adat sudah dilibatkan untuk melakukan ritual adat Dayak sebelum pembukaan lahan. Tapi banyak yang merasa itu belum cukup. Yang lebih penting menurut mereka adalah menjaga harmoni dengan tanah dan isinya. Apakah misteri-misteri ini hanya mitos, atau justru pertanda bahwa manusia perlu lebih berhati-hati saat menginjak wilayah yang belum sepenuhnya dikenalnya? Kesimpulan dari pembahasan video ini, Kalimantan Timur bukan sekedar hutan dan tanah kosong. Ia adalah wilayah yang kaya akan sejarah, budaya, dan misteri. Dari roh penjaga hutan hingga situs purba tersembunyi, semuanya membentuk mozaik tak terlihat yang tetap hidup di balik rencana besar IKN. Kini saat Indonesia melangkah menuju masa depan, mungkin penting bagi kita untuk tidak melupakan masa lalu. Karena tanah yang kita bangun pernah dan mungkin masih dijaga oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal semata. Apakah kamu percaya bahwa IKN akan sukses? Atau kamu merasa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya di balik proyek ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.